Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer. Pada video kali ini kita akan membahas 3 jenis jaringan yang penting dalam dunia komputer, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ini pengertian LAN atau Local Area Network. LAN ini adalah jaringan yang menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam area geografis yang terbatas, seperti kantor, rumah, atau sekolah. LAN biasanya digunakan untuk berbagai sumber daya, seperti file, printer, dan koneksi internet. LAN memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antara perangkat dalam area yang terbatas, dan biasanya menggunakan teknologi seperti Ethernet atau Wi-Fi. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan LAN. LAN memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui. Kelebihan LAN, yang pertama, kecepatan tinggi. LAN menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi, memungkinkan berbagai file dan sumber daya dengan cepat. Yang kedua, biaya rendah. Membangun dan mengelola LAN itu relatif murah dibandingkan jenis jaringan lainnya. Yang ketiga, keamanan. LAN dapat dikonfigurasi dengan berbagai langkah keamanan untuk melindungi data dan perangkat. Kekurangan LAN. 1. Cakupan terbatas. LAN hanya mencakup area geografis yang kecil, seperti satu bangunan atau beberapa bangunan yang berdekatan. Yang kedua, keterbatasan jumlah perangkat. Jumlah perangkat yang dapat terhubung ke LAN ini terbatas, tergantung pada topologi yang digunakan. Selanjutnya, pengertian MAN atau Metropolitan Area Network. Ini adalah jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam area geografis yang lebih luas, seperti kota atau kampus universitas. MAN digunakan untuk menghubungkan kantor-kantor yang berbeda di lokasi yang berbeda dalam satu kota. MAN ini biasanya menggunakan teknologi seperti fiber optik untuk menyediakan koneksi berkecepatan tinggi antara LAN yang berbeda. Nah, selanjutnya ini kelebihan dan kekurangan MAN. MAN memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui. Ya, kelebihan MAN. Yang pertama, cakupan lebih luas. MAN mencakup area yang lebih luas daripada LAN, memungkinkan konektivitas antar lokasi yang berbeda dalam satu kota. Yang kedua, koneksi berkecepatan tinggi. Menggunakan teknologi seperti fiber optik untuk menyediakan koneksi berkecepatan tinggi antara LAN yang terhubung. Yang ketiga, efisiensi biaya. Lebih efisien dalam hal biaya dibandingkan dengan WAN untuk area geografis yang besar tapi terbatas pada satu kota. Kekurangan MAN. Yang pertama, biaya pemasangan. Biaya pemasangan dan pengelolaan MAN lebih tinggi dibandingkan dengan LAN. Yang kedua, kompleksitas. Pengelolaan dan pemeliharaan MAN lebih kompleks dibandingkan dengan LAN. Selanjutnya, WAN atau Wide Area Network. Ini adalah jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, seringkali mencakup negara atau bahkan benua. WAN ini menghubungkan beberapa MAN dan LAN melalui teknologi seperti satelit, kabel bawah laut, dan jaringan telekomunikasi publik. WAN digunakan oleh perusahaan besar, organisasi internasional, dan pemerintah untuk menghubungkan kantor-kantor yang terletak di lokasi yang jauh. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan WAN. WAN memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui. Kelebihan WAN. Yang pertama, cakupan sangat luas. WAN mencakup area geografis yang sangat luas, memungkinkan konektivitas global. Yang kedua, konektivitas antar benua. WAN memungkinkan konektivitas antara kantor-kantor di berbagai negara dan benua. 3. Skalabilitas. WAN dapat dengan mudah diperluas untuk mencakup lokasi baru.
Selanjutnya ini kekurangan WAN. Yang pertama, biaya tinggi. Biaya pemasangan dan pengelolaan WAN sangat tinggi dibandingkan dengan LAN dan MAN. Yang kedua, kecepatan lebih rendah. Kecepatan transfer data WAN biasanya lebih rendah dibandingkan dengan LAN dan MAN karena jarak yang lebih jauh. Yang ketiga, kompleksitas tinggi. Pengelolaan dan pemeliharaan WAN sangat kompleks dan memerlukan sumber daya yang besar. Nah, selanjutnya ini perbandingan LAN, MAN, dan WAN. Mari kita lihat perbandingan antara LAN, MAN, dan WAN berdasarkan beberapa kriteria utama. Nah, ini bisa dilihat di sini kriteria LAN, MAN, dan WAN. Selanjutnya studi kasus. Aplikasi nyata LAN, MAN, dan WAN. Nah, mari kita lihat studi kasus bagaimana LAN, MAN, dan WAN digunakan dalam situasi nyata. Nah, ini studi kasus yang pertama, LAN di sekolah. Di sekolah, LAN digunakan untuk menghubungkan komputer di lab komputer, ruang guru, dan ruang administrasi untuk berbagai file dan printer serta mengakses internet. Yang kedua, MAN di kampus atau universitas. Di kampus universitas, MAN menghubungkan berbagai fakultas, perpustakaan, dan pusat administrasi untuk menyediakan konektivitas yang cepat dan efisien di seluruh kampus. Yang ketiga, WAN di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menggunakan WAN untuk menghubungkan kantor pusat dengan cabang-cabang di berbagai negara, memungkinkan komunikasi dan kolaborasi global. Nah, sebagai kesimpulan, LAN, MAN, dan WAN ini adalah 3 jenis jaringan komputer yang berbeda berdasarkan cakupan area dan penggunaan teknologi. LAN digunakan untuk area geografis yang kecil, MAN untuk area yang lebih luas seperti kota atau kampus, dan WAN untuk area yang sangat luas seperti negara atau benua. Nah, dengan memahami perbedaan dan aplikasi masing-masing jenis jaringan, kita dapat memilih solusi jaringan yang tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik kita. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang LAN, MAN, dan WAN ini dapat membantu Anda memahami konsep-konsep penting dalam jaringan komputer. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya atau meninggalkan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya dalam jaringan komputer. Selamat belajar dan sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.